sobat semuanya. Sekarang tepat pukul 10 malam Jumat. Kita teruskan cerita tentang kisah tak terucap yang mengisahkan cerita-cerita misteri atau unsolved. Malam ini kita akan kedatangan tamu, seorang cewek. Dia manajer sebuah kafe yang ada di daerah Jogja. Nah, kisah ini merupakan pengalaman asli yang dia alami, yaitu tugas dia sebagai manajer kafe diantaranya adalah rekrutmen dan menjaga manajemen di dalam kafe tersebut. Nah, kafe ini ada tepatnya di daerah Sagan. Di situ ada bangunan-bangunan tua yang memang bangunan Belanda yang tidak boleh dirubah, sehingga aslian bangunannya, jadi desainnya adalah desain zaman Belanda, namun boleh difungsikan sebagai tempat kuliner. Nah, tentu saja tempat historis seperti itu akan tidak heran menyimpan cerita-cerita misteri. Halo Atika. Malam Atika. Malam Pak. Malam. Atika, terima kasih telah bergabung. Malam ini kamu akan menceritakan pengalaman kamu ketika menjadi manajer sebuah kafe di Jogja. Nah, coba ceritakan seperti apa pengalaman kamu ketika kamu memanage daerah itu yang dimana rumah-rumah tua difungsikan sebagai kafe yang tentu saja di situ menyimpan satu cerita-cerita misteri. Silahkan, Atika. Jadi kafenya itu di dekat UGM. Memang kalau dari ceritanya orang yang punya rumah itu ada dari tahun 1880-an gitu. Nah, kalau pengalaman sih banyak, yang teman-teman sampai customer alamin itu banyak. Cuma yang paling saya ingat itu waktu interview karyawan. Jadi kan itu mejanya ada kursinya ada 4. Nah, di sebelah saya kursi kosong, di depan itu teman saya 2. Terus yang sebelah kiri saya ini yang kami interview. Nah, setelah interview selesai, akhirnya anak ini keterima. Kayak 3 hari setelah itu, anak yang baru yang kami terima itu nanya, "Mbak, kok Mbak yang satu lagi nggak ada ya?" Mbak yang mana? Kan cuma ada ini doang. Terus dia bilang, enggak, bukan ini. Bajunya putih, rambutnya panjang, dikucir. Terus, enggak kok nggak ikut. Iya, dia duduknya di sebelah Mbak Atika. Nggak ada ciri-ciri seperti itu. Terus, abis itu, dia bilang kalau cewek yang di sebelah saya itu ikut interview dia, ikut nanya-nanya, ikut iya, dan dia menjawab pertanyaan dari Mbak yang ikut interview ini. Nah, sedangkan kami bertiga yang waktu itu ikut interview itu ngerasanya nggak ngalamin apa yang dia ceritain. Bahkan mbaknya itu ikut salaman sama si anak ini. Nah, punya usut ternyata anak ini emang ada indigonya gitu. Nah, setelah itu jadi banyak kejadian macam-macam gitu. Nah, setelah diterima itu apakah ada dia melihat yang dia lihat yang baju putih ikut interview itu sering muncul nggak? Nggak tahu itu yang dia lihat tuh sama atau enggak, cuma bentuknya beda sama yang ikut interview. Jadi ada yang cewek Belanda. Kalau yang cewek Belanda ini tuh memang sering dilihat sama orang lain juga. Jadi ada 3 orang berbeda. Kalau ketemu saya tuh selalu bilang, di sini ada cewek Belanda, ciri-cirinya gini-gini. Nah, itu tuh 3 orang ini tuh bukan orang yang kenal satu sama lain, jadi di waktu yang berbeda juga. Nah, mereka tuh ketemu, terus mereka tahu kalau oh ini tuh mbaknya ini dulu dibunuh di sini oleh pribumi. Tapi dia masih si pribumi ini jahat.
rumah itu masih ada di rumah ini. Nah, si cewek Belanda ini menjaga rumah itu dari si pribumi yang jahat itu. Kalau cerita 3 orang berbeda, tapi mereka Ini nggak kenal. cerita kamu dari siapa ini? Dari ada teman, ada customer juga. Yang satu lagi itu Oh, yang tahu sejarah rumah itu ya? enggak. Jadi mereka bilang kalau mereka komunikasi atau apa gitu sama Oh, orang itu. Jadi nggak tahu. Cuma yang punya rumah pernah suatu kali datang ke kafe ini, terus dia bilang kalau itu di situ dulu ada cewek gitu di pohon yang selalu dilihat sama orang, ada kayak kunti gitu kali nyebutnya ya Pak. Nah itu terus tapi hmm, tapi katanya tuh memang dulu kata yang punya rumah ini, dulu dia masih bayi katanya, masih bayi tinggal di sana, itu tuh rumah neneknya apa gimana gitu. Neneknya pernah cerita kalau sebelumnya rumah itu memang ada pembunuhan cewek Belanda apa gitu. berarti ini bisa jadi arwah yang belum crossover ya, masih tinggal di situ. Nah, kamu melakukan setelah itu melakukan seperti doa atau apa gimana? Atau tahu namanya mungkin? Nggak tahu. Nggak tahu, cuma pernah dulu ada apa? Dulu saya kan accounting, nah dia ada manajernya saya itu suka apa? Kalau kita tuh jelangkung ya, oija itu loh Pak. Ritual Hmm, oija gitu kalau kita mungkin jelangkung gitu. Nah, jadi waktu itu malam Jumat dia sama teman-temannya di sana bikin oija. Terus temennya kemasukan ngomongnya bahasa Belanda. hmm, Waktu itu iya ya iya cuma iya iya, tapi terus kita nggak pernah yang doa atau apa gitu, nggak, kayak ya udah enggak. biarin aja hidup bareng-bareng gitu aja sih. Oh, tapi gangguan Sambil sejak itu nggak ada setelah kamu ngerekrut anak ini? hmm, Tidak ada setelah gangguan. kalau gangguan enggak soalnya, tapi cuma orang si Mbak ini cuma suka nongol-nongol aja, cuma tapi terus yang lain juga ikut nongol akhirnya. Jadi misalnya waktu general cleaning ada satu area yang udah lama nggak kepake. Nah terus si anak ini ngebersihin area yang itu, terus tiba-tiba bilang, Mbak itu dia marah di sana kalau nggak dibersihin, jadi tempat ini tuh harus bersih, kalau kotor dia marah, kalau kotor dia bakal gangguin, ngomongnya gitu-gitu. Terus pernah Hmm, malam Jumat anak dapur itu nyetel gamelan. Jadi waktu itu hmm, hujan, terus malam Jumat sepi, terus pada nyetel gamelan, tiba-tiba ada yang ngelihat cewek lewat, terus rambutnya panjang banget tuh sampai office. Jaraknya office ke kitchen itu kira-kira 6 sampai 7 meter gitu mungkin. Nah, rambutnya sepanjang itu. Mbaknya dari depan sana gitu, hmm, bajunya putih panjang. Cuma lewat gitu karena ada suara gamelan gitu. Nggak tahu hmm, ada hubungannya apa enggak, cuma kebetulan hmm. ada suara gamelan apa gimana gitu. Nah, terus Jadi pernah menurut kamu si cewek ini meng-attract energi lain untuk ikut muncul gitu? nggak tahu si cewek ini apa karena anak yang si indigo tadi ya Pak. Soalnya memang Hmm, setelah dia ada, jadi dia jadi sering, oh di sini ada ini, di sini ada ini, terus di sini apa gitu tuh, jadi sering sering kelihatan. Nah, hmm, yang awalnya kan saya kurang-kurang percaya karena saya soalnya sering di sana sampai jam 1 jam 2 malam sendirian, itu tuh nggak pernah kejadian ada apa-apa. Suatu hari jam 11 malam apa jam 12, waktu anak-anak selesai closing, saya masih di office ngerjain laporan. Anak-anak di area kasir. Nah, di dekat kasir tuh ada ruangan yang pintunya ada ditutup. Tiba-tiba ada suara gubrak gitu. Pintunya dibuka, ada kursi jatuh di bawah. Terus kami cek kursi. CCTV, ya kursi. Jadi kalau setiap closingan, kursi itu pasti diletakkan ditaruh di atas meja. Kan di atas Dibalik-balik ya. meja terus disapu gitu. Hmm, Nah, terus kita langsung cek di CCTV. Cek di CCTV di menit itu terus ternyata jadi ini saya contohin, ini meja, ini kursi, terus ini hmm, meja, terus hmm. mejanya itu pelan-pelan geser. Nah, ini kaki meja di atas, puffnya ada di Kaki bawah. kaki kursi, kaki kursi Kaki kursi yang ada di di atas. atas, Hmm, puffnya ada di hmm, bawah, terus hmm, geser pelan-pelan, terus dia turun, kakinya di bawah. Jadi kayak diturunin buat didudukin, itu di CCTV. Jadi kaget hmm. semuanya.
Oh, jadi gerakan pelan-pelan itu kelihatan seperti didorong, sepertinya dia pengen duduk di situ ya. Nah, iya itu saya merinding. Hmm. Iya kayak gitu Pak. Waduh, saya juga ikut merinding nih malam Jumat. Nah, Atika, kamu ingat nggak kejadian waktu interview itu di hari apa? Atau siang atau malam? Yang kursi itu malam waktu closing, closing karyawan. Jadi si kasir masih ngitung uang. Biasanya kan anak-anak pulangnya barengan. Kalau yang satu selesai kerjaannya nggak, yang lain nggak pulang. Nah semuanya ngumpul di area kasir. Mereka tuh kebetulan cerita-cerita soal hantu yang ada di kafe yang lain. Nah terus ya itu waktu Hmm, lagi ngobrol-ngobrol itu tiba-tiba gubrak gitu ada suara jatuh. Nah, yang tapi hmm. waktu itu tuh mereka dengarnya suaranya kenceng. Kalau dilihat di CCTV itu pelan, nggak sekenceng. Oh, jatuhnya Itu pelan gitu ya. kayak sengaja ditaruh buat orang mau duduk gitu loh. Gitu. Oh, nah, ketika kamu interview yang pertama itu malam apa siang? Yang Interview itu siang, jam 11. siang. Iya. Loh, padahal jarang ya hantu terlihat siang. Berarti dia ngelihat cewek yang ikut duduk menginterview dia itu siang hari. Iya, siang hari. Duduknya di sebelah saya persis. Bahkan kalau nggak Hmm, salah dia bilang dia interaksi sama saya kayak ngobrol, ini apa ya, ini mau nanya apa lagi gitu-gitu. Padahal saya sama eh, teman-teman lain ngerasanya nggak ada interaksi apa-apa ke yang si lain. barista ini inget nggak dialog apa yang dia percakapkan dengan si cewek ini? Interview standar sih Pak, kayak apa namanya, dia kayaknya nanya terakhir kerjanya di mana, berapa lama, sama rumahnya di mana gitu. Ini agak aneh Padahal nih, itu keanehan, pertanyaan Kak. yang sudah saya pertanyaan yang saya Iya. tanyain ke dia. Oh, Jadi nah, tapi kamu inget nggak ketika itu kamu juga nanya sebenarnya, jadi double gitu. eh, tapi tuh dia kayak seingat kami bertiga waktu itu kami nggak nanyain pertanyaan yang sama. Dia nggak ngejawab pertanyaan yang sama 2 kali, enggak. Hmm, Jadi nggak tahu kapan kapan dia interaksi sama Mbak ini tuh kami juga nggak tahu kapan, karena waktu itu kami juga ngobrolnya cuma normal, dia jawab pertanyaan saya, jawab pertanyaan 2 teman saya yang lain hmm, gitu. Jadi kami sama sekali nggak tahu, bahkan kami nggak tahu yang dia bilang waktu itu selesai interview dia salam sama 4 orang. Nah kami ngeliatnya dia salamnya cuma sama orang bertiga. Kalau misalnya dia bilang salaman sama yang di hmm, sebelah saya kan berarti dia ngelewatin saya gitu loh Pak. hmm, Nah hmm, ini hmm. saya bahkan nggak ngelihat gerakan dia yang ngelangkain saya buat salaman sama orang di samping saya. Oh, iya, 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 Cuma iya, dia iya. kekeh, kamu bercanda nggak? Enggak mbak, beneran. Ada mbak yang ciri-cirinya gini-gini, nggak ada. Awalnya kan mungkin Hmm, bercanda apa gimana, anak baru, tapi kan kayaknya hmm. nggak mungkin ya. Iya. Mestinya kalau diperhatikan berarti ada jawaban dia yang nggak nyambung mungkin Atika. Mungkin kamu nanya apa, dia ngomong apa, atau mukanya ngelihat kemana, bisa jadi itu kalau Kalau mukanya diperhatikan. keliat kemana ada, cuma kalau ngejawab pertanyaan yang nggak nyambung itu nggak ada. Saya kalau Hmm, ada yang nggak nyambung kan pasti kami juga ngomong, kamu kenapa, kamu kan nanya ini, kamu sama jamnya gini, itu nggak ada sama sekali. Itu kayak jawabnya hmm, lurus-lurus lempeng-lempeng aja kayak yang kami nanya itu. hmm. Nah, Atika, ada nggak pengunjung kafe itu yang cerita atau apa namanya melihat penampakan itu? Jadi selain Saya karyawan, pengunjung kafe customer pernah ngelihat ada customer, pernah ada juga. Hmm. ada. Jadi saya pernah yang beberapa kali waktu jadi apa nge-backup kasir, ada customer yang dari ruangan yang kursinya jatuh tadi saya bilang itu, dia tiba-tiba nyamperin saya kasir, mbak itu di dalam banyak anak-anak ya. Nah anak-anak saya, mas anak-anak kok ya lari. Terus karena sebelumnya saya tahu pernah ada yang bilang kok di sana memang ada anak-anak. Jadi Mm-mm. oh iya mas, ganggu nggak? Enggak apa-apa kok mbak, biarin aja, dia bilang gitu. Maksudnya tapi dia nggak ganggu customer yang lain kok, saya cuma lihat aja dia lari, ngomong gitu. Itu satu. Hmm. Terus ada orang yang datang sendiri, terus order makanan sama minuman buat 3 orang, terus saya taruh di sana aja mbak, di sana, padahal dia sendiri, ini ntar buat temen saya. Sampai pulang itu tuh dia sendiri tapi makanan itu habis.
Itu Hmm. siang-siang loh Pak. Anak-anak yang lama tuh bingung loh, kok tadi dia bilangnya sama temennya tapi temennya nggak ada. Terus Hmm. pas nganterin makanan dia bilang ini teman saya udah datang, dia punya teman saya yang ini gitu. Tapi anak-anak ngerasa nggak ada siapa-siapa Ya gitu. lihat. Nah beberapa Oh. hari kemudian dia datang lagi, Mbak temanku yang kemarin yang di sini tuh ada lagi di sini apa enggak ya gitu. Terus teman yang siapa Hmm. ya, terus kita jadi enggak tahu, enggak dia kan memang tinggal di sini ngomong gitu sama anak kasir waktu itu. Oh. Oh nggak tahu mas. Terus Jadi ya udah sebetulnya gitu aja. kalau dia bilang memang tinggal di sini, sebenarnya dia tahu ya bahwa itu sebetulnya penghuni penghuni di situ, bukan bukan teman yang di luar yang dia Bukan, tunggu. Oh, oke oke oke. Nah, sejak kejadian itu, eh misalnya di situ biasanya karyawan ke tempat sholat, baca Al-Quran segala, ada nggak di rumah itu, di Kalau kafe tempat itu? sholat ada, karya customernya sendiri juga banyak yang sholat di sana juga. Hmm. Kalau kalau kayak ngaji itu kayaknya nggak ada ya Pak. Sedangkan Hmm. tapi kalau Oke. tapi pernah ada kayaknya yang paling bulan puasa gitu sih dengerin Hmm. radio mau apa Hmm. namanya nungguin buka puasa ada ngaji-ngaji gitu kan ada. Tapi Hmm. nggak kayak nggak kenapa-kenapa, nggak ada kejadian aneh-aneh Nah, gitu. tapi itu cewek semua ya, Tika ya, yang muncul itu. Cewek tapi ada temen saya itu dia malah ngelihatnya ke yang kayak genderuwo gitu ya orang nyebutnya ya, Mm-mm. cowok gitu. Nah pernah datang ke mimpinya segala Pak kalau itu dua sampai tiga kali gitu Oh pernah gitu. datang. Ini staf yang kerja di situ juga. Kerja di sini sampai sekarang dia Hmm. didatengin sama yang dari dari rumah Sagan gitu. Tapi Hmm. terus saya pernah nanya, kamu yakin kalau ini dari sini? Soalnya dia ada di sini. Dia apa waktu itu kayak apa ya? eh room. Jadi waktu itu kejadiannya mimpinya itu dia kayak bilang kalau aku dari rumah situ gitu loh. Jadi Hmm. sambil marah-marah apa gimana nggak ngerti. Mm-mm. Anak Tapi saya juga sofa, pernah lihat tapi yang cewek. oh gitu. Iya anak Ngelihat saya. apa, Atika? Tante dia nyebutnya. Oh. Itu ada tante di sana, dia ke belakang lari terus ke depan terus itu ada tante, mama ada tante, padahal nggak ada Hmm. siapa-siapa dia bilang. Hmm. Tapi nggak Berarti anak ganggu kamu sih Pak sejauh nggak itu, ganggu ya. Berarti nggak anak kamu pernah yang indigo juga seru-seru. ya. Indigo. Nggak tahu mungkin Tapi turunan. ini eh sebenarnya unik juga ya, karena pertama di siang hari. Kamu ingat nggak hari apa itu waktu interview itu? Harinya inget nggak? Yang mana Pak, putus-putus maaf. Hari-harinya, hari Senin, Selasa atau Rabu? Harinya random, nggak ada apa, tidak, nggak di malam Jumat juga, jadi ada yang hari Hmm. Senin, ada yang macam-macam sih Pak. Nggak kalau malam Jumat kan kita pasti langsung wah ini ada kejadian ini malam Jumatnya. Nah, itu tuh Hmm. nggak, Hmm. bukan di malam Jumat, di hari biasa, makanya kita Hmm. nggak mikir, nggak inget hari. Kalau suara ada nggak, Atika? Misalnya kaki diseret atau Oh, suara, ada eh, itu. nah Jadi gimana itu? itu waktu zaman apa ya, Piala Dunia atau apa ya, atau Liga Champion, anak-anak kan suka nonton sampai malam di sana. Nah terus Hmm. pas ada satu orang lagi ke toilet, tiba-tiba dia dengar ini Pak, suara gergaji diseret di lantai, serat gitu. Di lantainya Hmm. lantai apa ya, lantai lama gitu, bukan keramik. Nah Hmm. suaranya kayak gitu tuh, diseret kenceng kenceng banget dia bilang. Jadi waktu dicek keluar itu nggak ada, padahal lampu nggak mati, lampunya nyala semua tengah malam. Oh, waktu ke Terus toilet, waktu ke belakang dia. terus waktu ke Hmm. toilet dia dengarnya dari yang deket kasir lagi, deket kasir Hmm. itu. Terus ada juga suara cewek nangis. Jadi ada anak Hmm. handphonenya ketinggalan, terus dia datang ke sana ngambil sendiri, buka pintu samping ada suara orang nangis, kata cewek nangis malam-malam. Dan itu suaranya kenceng. Dia yakin itu suara Hmm. cewek nangis, padahal
Itu nggak ada siapa-siapa, yang jaga rumah itu kan cowok. Terus rumah sebelah kafe ini tuh kosong, nggak ada penghuni sama sekali. Hmm. Dan itu kan apa, posisinya di pojokan, jadi yang sebelahnya juga juga kosong gitu, kayak tempat les bahasa Perancis gitu. Jadi nggak mungkin ada Hmm. suara ada cewek gitu di sini. Lebih Hmm. serem. Dan Nah, kalau jadi yang ngelihat ini bukan satu orang ya, jadi bukan ada banyak. banyak ya. Hmm. Oh, ada yang penyewa, penyewa. Jadi ada beberapa ruangan di kafe itu kan yang disewain ke orang buat co-working space. Nah, dia siang-siang itu di jam 9 atau 10 pagi. Jadi dulu kafe itu sempat buka jam 12 siang, mereka suka datang jam 8 jam 9. Itu jendelanya ada yang ngetok-ngetok dan itu sering. Sampai mereka ya udahlah udah biasa gitu. Tapi tiap gue keluar nggak ada Hmm. siapa-siapa. Suara diketok-ketok di Hmm. office. Hmm. Sekarang juga pernah juga ada anak-anak yang nginep di sana malam, itu malamnya juga diketok-ketok sama mainan ini garpu. Jadi posisi office itu ada sebelah kitchen, Hmm. nah itu ada suara garpu gitu, suara mainan garpu. Padahal kan maksudnya ya nggak Enggak. mungkin ada yang mainan garpu, cuma Hmm. nggak tahu kenapa energinya bisa sebesar itu sampai bisa apa, Tapi garpunya menggerakkan itu benda ada atau ini. hanya Garpunya suara ada, atau memang garpunya ada? garpunya ada, ada. Sama Hmm. kalau yang belakangan ini itu, setahun belakangan ini ada customer, terus ada karyawan tuh ngelihat cewek berjilbab. Nah itu Dia kamu jadi itu pakai jilbab? waiters. Enggak, pak, ini mah ini gitu doang Oh, sih. terus Cewek terus. berjilbab. Jadi temannya suami saya waktu itu nanya, di sini ada, Hmm. emang di sini ada karyawan pakai jilbab? Enggak ada. Terus ada, tadi dia bawa tray, bawa minuman nganter ke tamu. Hmm. Terus nggak ada sama sekali. Terus itu udah lama, setahun yang lalu. Nah kemarin temennya karyawan itu bilang, itu tadi aku lihat, itu ada karyawan baru ya? Enggak, iya pakai jilbab, dia pakai apron, ngelap meja, Hmm. lagi clean up meja. Hmm. Satu, terus ada pacarnya manajer yang sekarang itu juga, dia ngelihat ada cewek jilbab ini, cewek yang sama di Hmm. kasir. Terus di hari yang sama, Oh. anak dapur ngelihat cewek jilbab ini lagi lewat di dapur. Itu di Hmm. hari yang sama. Nah, menurut kamu ini sosok yang sama dengan sebelumnya atau penghuni baru? Kalau yang pakai jilbab ini kayaknya baru, soalnya Baru ya, baru karena kelihatan. bajunya pun juga beda ya. Terus baru kelihatan belakangan ini, kalau sebelum-sebelumnya nggak pernah. Dan dia itu tuh adanya di semua bagian, kayak kalau yang cewek yang biasanya kan cuma di dekat area kasir, apa area Hmm. dapur gitu. Nah yang mbak berjilbab ini, kalau barnya kan ada di luar, luar kafe. Nah dia bisa ada di bar, dia bisa ada di taman samping yang baru kami renov, dia bisa ada di meja kasir, dia bisa ada di apa tuh, macam-macam area yang dia datengin. Nggak kayak yang lain cuma area ini aja ya udah gitu, Hmm. bakal ketemunya di situ-situ aja. Tapi kalau mbaknya ini yang jilbaban itu ada di Hmm. mana-mana. Hmm. Jilbabnya Nah, hitam kalau nggak salah. oh hitam. Nah, Atika, ada kejadian aneh nggak? Misalnya ada yang suka kehilangan uang atau apa di situ? Saya suka kehilangan uang pak sama kasir. Oh gitu. Dulu waktu uangnya masih disimpan di brankas itu, suka hilang satu lembar gitu-gitu kan. Awalnya kami pikir kasir yang salah hitung atau saya yang salah hitung, tapi waktu itu sampai ngitungnya 2 sampai 3 orang, kita catat, oh malam ini uang di sini ada segini. Terus besok dihitung Hmm. lagi tuh hilang 50.000 apa hilang 100, tapi selembar gitu. Sampai Hmm. akhirnya dikaretin gitu. Terus sejak Hmm. dikaretin udah nggak pernah hilang lagi. Hmm. Hmm. Katanya sih kalau yang hilang itu tuh ada orang sana yang miara tuyul apa gimana, dia Hmm. suka ngambilin di semua kafe gitu Uang. kalau katanya. Tapi Hmm. nggak tahu sih pak, soalnya yang cerita cuma Ya. satu orang, jadi saya Hmm. percaya nggak percaya kalau itu. Oke. Nah, kafe itu kan dijaga. Tadi kamu cerita oleh ada penjaga malamnya. Nah, ada pengalaman ini nggak? Karena penjaga malam otomatis kan sering ngunci pintu, Iya. tidur di situ.
Itu ada dia ngelihat sosok lagi nggak di situ? Kalau ngelihat itu dia nggak pernah ngelihat, cuma di suara-suara, dengar-dengar suara aja kayak ketok pintu itu Hmm. tadi. Terus yang garpu, Hmm. mainan piano. Oh, Jadi di situ ada piano. ada piano yang udah lama banget, yang udah fals banget suaranya, nggak tahu Hmm. kayak apa. Tapi Hmm. tuh ada dua orang dulu, kayaknya ada tukang dulu yang ngerenov juga, pernah cerita kalau dia denger suara main piano itu malam-malam. Suaranya tapi Hmm. nggak fals, nggak hilang kayak yang kalau kita mainan sendiri gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Wah, udah ketahuan kalau ini rusak gitu. Nah itu tuh bukan suara rusak. Oh, jadi memang dia memainkan ya. Jadi memang ada Mm-mm. pianonya, bukan suara piano yang nggak ada pianonya, tapi Bukan, suara piano yang ada dimainkan. pianonya ya. Mm-mm, suara piano yang Oh, dimainkan, suara wah piano berarti, rusak yang dimainkan. iya, berarti itu energinya besar sekali itu, karena dia sudah bisa memindahkan massa ya, itu ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Di situ ada apa, misalnya barang tua, misalnya sumur tua atau apa, atau ini ada nggak di situ? Sumur ada di belakang kitchen. Di belakang kitchen tuh ada sumur tua, di samping sumur itu ada pohon besar. Nah, pohon ini yang dulu kata orang apa? Orang yang punya rumah dulu itu, dia bilang dia sering melihat cewek di situ. Nah, Hmm. karyawan dulu juga ada yang suka ngeliat cewek ada di sana juga, di pohon itu, di pohon belakang kitchen ini. Tapi, nah Hmm. ini kayaknya tuh cewek yang rambutnya panjang itu tadi. Hmm. Rambutnya yang panjang banget itu. Kalau yang Iya, di iya, iya. pohon itu. Nah, yang satu orang ini, satu karyawan ini suka ngeliat cewek itu kalau lagi posisi mabok. Kalau mabuk alkohol gitu, dia pasti Oh, bisa ngeliat yang mbak, diliatin. Aku nggak tahu dia ngeliat apa diliatin. diliatin sama cewek yang Hmm. pohon ini. Tapi kalau dia sadar Hmm. pulang malam gitu nggak diliatin, Hmm. nggak pernah ngeliat. Hmm. Iya, 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 iya. Nah, sejauh ini jadi tidak mengganggu ya. Jadi kalian hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk halus ini sebenarnya ya mereka mungkin perlu teman aja ya. Tidak ada Eh, gangguan yang berarti ya selama ini. Kayaknya nggak ada sih Pak, cuma akhirnya sekarang kalau misalnya dia nongol gitu, saya langsung ngomong ke teman-teman, ini pasti ada yang kotor, pasti ada yang nggak dibersihin, yang cuma bersih-bersih Hmm. gitu-gitu aja sih akhirnya. Soalnya karena pernah diomongin sama anak yang dulu itu, yang Hmm. bilang kalau dia marah kalau berantakan. Tapi memang Hmm. kayaknya, tapi setelah dibersihin ya udah nggak ada apa-apa lagi, udah baik-baik aja. Memang Hmm. kalau misalnya ada satu area yang nggak pernah kami apa-apain, nggak pernah dibersihin, itu Hmm. pasti ada kejadian apa gitu. Tapi Berarti kalau bisa dibersihin, jadi Atika dia ini dulu pemilik rumah ini sehingga dia tidak suka apabila rumah ini kotor, tidak terawat itu. mungkin. Tapi yang aneh, yang mestinya harus ditanyakan ke orang yang pinter, ini kasihan kalau arwahnya terjebak di situ. Karena jadi ada dua, ada jin, setan, ada juga arwah yang meninggal tapi belum dia crossover, belum naik. Karena di alam barzah mestinya tempatnya tidak di situ. Nah ini biasanya ada hal-hal yang tidak terselesaikan. Jadi kasihan sebenarnya. Sebenarnya harus dilakukan ya doa seperti itu. Hmm, Eh, dulu tuh juga, oh dia tuh memang tapi sering nongolnya memang siang gitu loh Pak. Tiap Ini apa, baru saya dengar ini hantu keluar siang ini baru baru kali ini nih saya dengar hantu bisa bisa apalagi kamu interviewnya siang hari ya iya gitu. siang hari. Kami sering memang sering ngelihat dia tuh kalau nggak pagi siang gitu. Kalau malam tuh malah malah kayak jarang ada cerita itu gitu. Tentang malam Hmm. kayak dulu ada yang jaga rumah juga, dia nggak pernah dengar dengar apa ngeliat apa apa tuh nggak pernah. Cuma kalau siang karyawan suka lihat. Terus kalau enggak yang prepare pagi kan biasa cuma dua orang, nah entah lampu lah gerak, entah apalah gitu gitu, suka ada kejadian macam-macam kalau siang hari. Nah, pada saat kafe pertama kali buka atau ganti shift ada tutup, kamu biasakan memimpin doa gitu nggak? Biasanya teman-teman kalau
opening sih, mereka biasanya ada briefing sama doa bareng. Kalau sama closing ada 3 hari sekali, biasanya mereka ada briefing closing sama doa bareng gitu. Hmm. Ada sih Pak. Oke, Atika, ini sudah 30 menit. Terima kasih sharing kamu, dan ini kamu alamin sendiri ya, bukan cerita dari orang lain ya. Emang kamu mengalami pada saat jadi manajer di kafe itu. Oke Atika, selamat malam. Kalau ketemu mbak-mbak yang putih, tolong sampaikan salam dari saya. Oke, Siap Pak. terima Ya. kasih. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.